Nah, demokrasi itu kalau kita persepsi sebagai mesin politik ya, sistem politik yang kita anut, maka kita juga harus menyadari mungkinnya muncul orang semacam Giring itu yang dia sebenarnya limbah dari demokrasi. Kawan baik, jumpa kembali bersama Nur Iswan Channel di awal tahun. Masih seru tentang politik awal tahun, terutama menyangkut pidato Ketua Umum PSI Giring yang diakui olehnya itu memang untuk Anies Baswedan. Dan kalau sudah bicara Anies Baswedan, ini ada hubungannya kan 2024. Bersama saya, host Nur Iswan Channel adalah pengamat politik dari Universitas Pamulang, Mr. Fathur Rahman Fadli. Selamat malam, Bang. Saya biasa manggilnya dengan mesra itu Bang Oong, ya kan? Bang Oong, silakan. Sudah tersambung kan? Ya, selamat malam Bung Iswan. Bang Om, itu kan kemarin rame itu pidatonya Giring ketum PSI, apalagi disampaikan itu di depan presiden tuh, ya kan? Tentang ya banyak hal udah dikupas lah. Tapi intinya sih nembakin Gubernur Anies Baswedan, ya kan? Menurut Bang Ong sendiri, fenomena itu membacanya seperti apa? Ya, itulah pertanda bahwa menjadi politisi itu bukan sesuatu yang sembarangan masuk. Dunia yang sembarang dimasukin orang. Enggak. Politik itu dunia yang seharusnya dimasuki oleh orang-orang khusus. Enggak cukup dengan dia terkenal, menjadi artis atau apa gitu, lalu kemudian dia masuk ke dalam politik praktis. Karena politik praktis itu membawa konsekuensi logis pada publik, pada masyarakat luas. Dan ketika mereka salah mengambil sikap dan keputusan politik, maka dia berdampak strategis. Di situ dunia politik tidak bisa disembarang dimasukin orang. Apalagi orang sembarangan. Dunia politik itu menurut saya harus adalah orang yang dari muda dia beraktivitas organisasi, ya, memiliki pengetahuan yang cukup tentang isu-isu publik, ya, isu-isu strategik bangsa, sejarah. Karena itu mereka harus belajar tentang sejarah, budaya bangsanya, tentang ideologi negaranya, ya kan, tentang pandangan weltan caung dari sebuah bangsa, tentang sejarah, tentang histori, ya, tentang culture, budaya, tentang keanekaragaman, hasanah budaya bangsa. Itu harus dipelajari dulu. Jadi menjadi politisi itu kemudian tampil sebagai sosok yang matang. Bukan, kalaulah kemudian dia mengkritik, itu bukan mengkritik dengan cara membabi buta seperti yang dilakukan oleh saudara Giring itu. Dan karena kayak gitu, itu sesungguhnya tidak pantas masuk di dalam dunia politik. Karena nanti ketika mengambil kebijakan, kemudian misalnya bangsa ini memanggil dia untuk menjadi pejabat misalnya, maka like and dislike itu kemudian muncul. Padahal sebagai tokoh publik, di mana dia harus mengambil kebijakan politik, maka kebijakan politik itu harus berbasis kepada kemaslahatan publik. Itu underline word yang harus dipahami oleh seluruh politisi yang sedang bermain di kancah politik nasional ini. Oke. Kalau tidak, maka kacau semua. Oke, maksud saya gini, berarti apa yang disampaikan dengan lugas oleh Mas Giring itu menurut panjenengan tuh sangat kurang tepat. Ya sangat tidak tepat lah, nggak pas.
kalaulah dia mengkritik, katakanlah ngeritik Saudara Anies Baswedan misalnya sebagai gubernur DKI Jakarta, maka kritikan itu banyak yang salah alamat karena tidak based on data. Politisi itu harus berbicara atas dasar data-data yang faktual di dalam masyarakat. Misalnya dia berkata bahwa Anies itu bohong. Anies itu sering adalah pembohong. Dia tidak rela sebagai politisi partai PSI yang mengatakan bahwa Anies itu bahwa Anies harus dicegah, tidak boleh menjadi presiden misalnya, karena dia dicap pembohong. Loh, ini kan keliru, salah alamat. Orang seperti ini tidak cukup dengar, tidak penting untuk didengar gitu. Kalau kita anggap demokrasi itu adalah sebuah mesin produksi, ya, maka mesin produksi itu memang harus kita sadari bahwa juga melahirkan limbah, ya. Mesin produksi melahirkan limbah. Nah, demokrasi itu kalau kita persepsi sebagai mesin politik, ya, sistem politik yang kita anut, maka kita juga harus menyadari mungkinnya muncul orang semacam Giring itu, yang dia sebenarnya limbah dari demokrasi. Jadi saya melihat dia limbah dari demokrasi aja, karena itu tidak boleh digubris. Bagi saudara Anies, sebagai orang yang ingin berhikmat untuk bangsa, maka abaikan saja apa celotehan saudara Giring itu. Tidak penting itu ditanggapi, karena itu akan menghabiskan energi bagi bangsa ini. Dan dia harus, sebaiknya saran saya, saudara Giring itu belajar tentang banyak buku seperti yang di belakang saya ini, mulai dari filsafat sampai hukum, agama sampai politik gitu kan, culture sampai apalah ya kan, seni budaya. Jadi dia harus mempersiapkan diri untuk banyak membaca dulu. Karena saya tidak melihat dia itu memiliki hazanah yang cukup, diksi-diksi yang baik dalam pernyataan-pernyataan politik mereka. Oke. Ya, kita harus sadari bahwa mereka juga masih muda dan mereka tidak mempersiapkan diri sesungguhnya masuk ke dunia politik. Karena itu hari ini, karena politik itu politik pasar bebas, maka semua orang memiliki kemungkinan masuk dalam dunia politik. Namun bagi orang yang baru masuk politik, itu tidak bolehlah, harus berkaca diri bahwa politik itu bukan sesuatu yang main-main. Karena ketika dia diberikan tugas oleh negara, ada nation call pada dia, misalnya jadi pejabat atau apa, itu harus matang di dalam memberikan statement, bersikap, mengambil keputusan-keputusan politik, atau public policy, produk public policy yang mereka keluarkan. Nggak boleh sembarangan, karena itu tidak akan mendidik masyarakat ini menjadi masyarakat yang demokratis, yang berkualitas. Gitu. Saya kira itu, Bung Iswan. Apakah berdasarkan parameter tadi, Mas Giring itu dianggap kurang matang dalam berpolitik? Saya kira dia unqualified, apalagi sebagai pemimpin partai, ya. Ya unqualified. Karena itu sesungguhnya secara sosial dan moral dia diskualifikasi sebenarnya. Dia harus banyak belajar, banyak baca, banyak diskusi, banyak membaca sejarah, banyak membaca kearifan hidup gitu. Karena politisi itu adalah profesi yang tidak bisa dimasuki oleh semua orang. Itu, Bung. Oke. Kalau menurut Bang Oong, ya, kenapa Giring sedemikian gencar atau sedemikian lugas itu menyerang figur Anies? Bahwa PSI memang oposisi, apakah karena memang itu alasannya, atau ada alasan yang lain menurut pendapat Bang Oong? Saya kira di dalam politik itu banyak motif, ya, yang tumbuh dan berkembang di dalam dinamika politik suatu bangsa. Tapi menurut saya politik itu harus dibingkai di dalam cara, metode, ya, proses-proses yang elegan, agar kemudian politik itu menjadi satu panggung yang memiliki seni tersendiri. Di masa lalu orang banyak berbeda pendapat, ya, tentang sesuatu. Misalnya di parlemen dulu itu banyak perbedaan antara politisi P3 dengan para menteri
di zaman Orde Baru misalnya di zaman Pak Harto yang otoritarian. Tetapi perdebatan mereka itu perdebatan yang bermutu, perdebatan yang tidak melihat, yang tidak personifikasi semata. Kalau Giring itu kan sangat personalized ya terhadap saudara Anies, ya. Seharusnya dia itu lebih kualitatif, kritik-kritiknya itu lebih kualitatif, tidak personal begitu. Kalau misalnya kebijakan Anies itu dianggap tidak pro publik misalnya, itu dia juga harus memberikan data-data yang kualitatif, yang bisa dinalar datanya itu masuk akal gitu. Jadi jangan hanya emosi belaka gitu. Karena itu sebagai politisi muda dia harus banyak belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan publik. Jadi kehadirannya itu juga ikut memperindah proses demokrasi yang lagi marak di Indonesia ini. Maksud saya, orang berkaca diri lah kalau masuk politik itu. Gitu. Atau karena mungkin itu Bang Oong, Giring ini melihat Anies Baswedan ini sasaran empuk supaya ia punya efek banyak hal, efek terhadap dirinya sebagai seorang Giring, efek terhadap PSI. Kan ini soal sudut pandang aja. Menurut Bang Oong itu kurang pantas menurut para pendukungnya Giring dan konstituen atau mungkin para pendukung itu amat sangat pas ya kan. Nah, itu gimana ngelihatnya? Saya kira iya juga ya, tergantung motif yang mereka bangun. Kalau saya kan nggak mengerti apa maunya mereka ya kan, tetapi publik itu hanya melihat performan mereka ketika mengatakan sesuatu. Kita menyerang Anies secara membabi buta sampai kakinya itu terjeram dalam lumpur ya kan, itu kan lucu sekali gitu loh. Jadi ada cara-cara yang lebih beradab di dalam mengkritik kekuasaan. Ada cara yang lebih lebih elegan yang harus dia bangun. Dia harus belajar. Jadi Anies itu meskipun diserang begitu, karena Anies itu menurut saya adalah produk dari zamannya, ya, produk dari zaman, maka Anies itu tidak akan mempan itu dikritik-kritik dengan cara-cara yang tidak beradab itu. Semakin begitu, maka Anies akan semakin mencorong menjadi sosok yang penting di dalam sejarah. Saya kira penampilan Anies cukup bagus ya dibandingkan dengan gubernur-gubernur yang terdahulu, karena Anies itu adalah seorang produk. Kalau menurut saya, kepemimpinan Anies itu adalah proses sejarah. Di dalam teori perubahan, bagaimana seorang pemimpin itu muncul, Anies itu termasuk dalam kategori. Misalnya saudara Miliband misalnya, seorang ahli revolusi ya dan perubahan, itu mengatakan bahwa ada dua model munculnya pemimpin itu di dalam sejarah. Ada yang satu disebut dengan transnational history dan national history. Nah, Anies itu masuk kategori transnational history itu. Jadi kalau kemudian Anies itu dihambat, maka Anies akan tetap semakin muncul sebagai pemimpin. Saya melihat pada dirinya itu ada banyak kualitas yang saya kira sangat mendukung bagi munculnya dia, prasyarat dia untuk menjadi tampil sebagai pemimpin yang otentik ya. Saya kira Anies dibiarkan begitu rupa, dia akan tumbuh dan keluar sebagai pemimpin. Jadi ini proses zaman. Jadi sejarahlah yang mengatur ketampilan Anies Baswedan itu. Dan Anies Baswedan ini sesungguhnya adalah anomali dari kepemimpinan formal yang seharusnya lahir dari partai-partai politik. Karena partai politik ini tidak berdaya, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik di dalam mencetak kader, sehingga yang lahir adalah kader yang tidak sesuai dengan kebutuhan sejarah. Nah, Anies ini lahir dari proses sejarah itu dan harus kita dukung karena kita membutuhkan pemimpin otentik seperti Anies itu. Anies smart, ya, pendidikannya Amerika, ya, UGM, kampus yang terbagus, ya, di Indonesia, ya.
Dia menjadi the best student di kampusnya. Dia mendapat beasiswa sebagai sebuah indikator bahwa dia student yang berkualitas. Kemudian dia secara keluarga dia memiliki hereditas yang bagus sebagai pahlawan ya nasional. Kakeknya itu seorang pahlawan nasional, Baswedan, yang memiliki kontribusi yang positif bagi bangsa dan sangat menyejarah. Ya, kalau tidak ada beliau dan tidak menghibahkan dirinya untuk kepentingan bangsa, maka dunia Timur Tengah itu tidak akan memberikan dukungan pengakuan terhadap eksistensi Indonesia. Karena karya kakeknya itulah yang kemudian negeri ini bisa mendapatkan apa yang syarat fakultatif dari berdirinya sebuah bangsa, yakni pengakuan internasional. Kalau kita belajar tentang tata negara, maka ada salah satu prasyarat yang sifatnya fakultatif, ya, fakultatif untuk negara itu diakui oleh negara lain. Pengakuan negara lain itu penting, dan disitulah jasa Baswedan di dalam memberikan proses legitimasi dari luar. Kalau tidak ada kerja keras mereka, kakeknya itu, maka Indonesia belum tentu sempurna sebagai bangsa. Karena itu, menurut saya, Anies itu memiliki bibit-bibit yang cukup penting di dalam menata negara di masa depan. Jadi, menurut saya, bangsa ini harus menyadari, meskipun faksional ya, berbagai kepentingan yang ada, maka bangsa ini harus memilih sosok yang terbaik untuk kepemimpinan ke depan di 2024. Kenapa begitu? Karena memang kita itu membutuhkan sosok yang capable ya di dalam memimpin bangsa yang majemuk ini. Dan terbukti Anies tidak diskriminatif toh pada masyarakat Katolik misalnya, umat Katolik, umat Kristen, bahkan Anies itu memberikan kebijakan, ada policy, ada public policy untuk membangun gereja-gereja yang ada di sana di Jakarta. Oke, kan itu cukup positif. Hindu juga, Buddha juga diopeni sama dia. Gitu. Oke, saya kira Anies tidak sektarian, meskipun dia selalu dicitrakan berafiliasi dengan kelompok radikal. Saya kira semua masyarakat yang menjadi warga dari sebuah bangsa itu juga harus diopeni, harus diayomi. Itulah esensi leaders. Itu Bung, saya lihat. Jadi kembali ke tadi bahwa serangan apapun, apalagi yang kemarin dilakukan oleh Giring, itu tidak berpengaruh terhadap Anies. Saya kira tidak berpengaruh. Anies tetap running well menuju pemilu 2024. Dan publik juga harus realistis melihat calon-calon yang muncul ya. Mana sebenarnya yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Anies itu kalau tampil di internasional dia keren sekali. Dia bisa 2 menit saja, dia bisa meyakinkan dunia dengan kemampuan dia berdiplomasi, dengan diplomasi yang high class diplomasi, itu sudah menurut saya sangat bisa dibanggakan untuk menjadi representasi bangsa Indonesia di kancah internasional. Dan saya kira hari-hari ke depan Anies juga akan membangun international linkage ya untuk membawa Indonesia ke dalam kancah dunia hingga Indonesia itu berhasil menjadi negara superpower, salah satu negara superpower di dunia. Karena Indonesia itu tinggal pemimpinnya saja. Natural resources kita itu sangat kaya sekali. Ya, Bung Iswan. Ini beberapa orang melihat Indonesia itu sebagai a part of heaven, patahan surga. Apa saja ada di Indonesia. Tinggal kita dengan jeli mencari pemimpin yang baik ya di masa depan untuk kemudian mengarahkan kita menunjuk ke arah yang satu, kemajuan. Baik teknologi maupun masyarakatnya. Kita harus membangun masyarakat yang lebih beradab, lebih punya dignity ya sebagai bangsa. Karena itu menurut saya kok melihat baru Anies Baswedan yang memiliki kompetensi itu, sehingga mau tidak mau kita harus realistik melihat keadaan dan mendorong Anies Baswedan itu bisa memimpin dengan baik. Meskipun cobaannya tentu
sangat ini ya, sangat banyak ya. Dan itulah apakah nanti ini kan tes juga ya, bahwa apakah Anies mampu menghela berbagai rintangan dan hambatan itu untuk dia bisa tampil sebagai ini. Tapi kalau menurut saya Anies itu mestaku, semesta mendukung. Kenapa? Karena dia sudah mulai terlatih ya, mulai terlatih untuk menerima kritik ya kan, untuk tidak menyauti hal-hal yang tidak penting gitu. Dia kerja saja, dan wajah Jakarta saya lihat sudah berbeda ketika dipegang Anies dan ini. Kalau saya melihat Jakarta hari ini itu sama seperti saya lagi berada di Hong Kong. Kayak itu ada jalan di Hong Kong itu ya yang lebar dan bersih sekali, Causeway Bay Street. Kayak Causeway Bay Street. Itu emperan-emperan jalan, jadi ramah pejalan kaki, ini segala macam. Tinggal bagaimana mengatur lalu lintas di sana agar mengurangi yang cross itu. Jalan yang cross ya. Ya, istilahnya di negara-negara maju seperti Hong Kong yang saya lihat, Singapura itu crossnya kecil, diputar aluran itu sehingga tidak terjadi kemacetan. Itu penting diperhatikan oleh Saudara Anies. Pertigaan atau perempatan sebidang Jakarta. Pertigaan atau perempatan sebidang namanya. Gimana, Bung? Pertigaan atau perempatan sebidang tuh. Yang ya, itu tidak boleh cross ya. Karena itu akan menghambat laju sirkulasi kendaraan ya. Kalau di negara-negara lain itu diputar, Wan. Oke. Bung, diputar, Bung, sehingga kemacetan itu minimal ya. Jadi sebenarnya kritik Giring itu nggak ada atau kurang berdasar, karena prestasi Anies di DKI itu cukup terlihat dengan jelas ya. Iya, memang kritikan itu tidak bertumpu pada realitas ya, pada realitas objektif. Dia hanya sentimen aja, pokoknya Anies ini harus jatuh, pokoknya Anies ini harus tidak boleh jadi presiden, gitu aja. Ini kan nalar yang tidak bagus bagi seorang politisi gitu. Seorang politisi itu harus belajar bagaimana membaca data-data material ya, data-data empirik pada bangsanya. Kalau itu positif bagi bangsanya, dia harus secara gentleman mengakui dan mendorong ini. Kalau tidak bagus, maka kasih kritik. Pak Anies ini begini. Tapi yang ini saya dukung, yang ini itu loh. Cara politisi modern mengurus bangsanya, bukan hanya sekedar kritik. Kalau menurut saya, saran saya abaikan saja itu kritik karena itu. Tidak bermutu kritiknya. Oke. Tadi disebut ada banyak kelebihan dan kekuatan seorang Anies walaupun dikritik habis-habisan oleh Mas Giring, ya kan? Tapi Bang Oong melihat selain kelebihan dan kekuatan, apakah Mas Anies itu masih punya kekurangan yang harus dilengkapi, yang harus diperbaiki? Apakah ada? Dan kalau ada, apakah itu? Saya kira setiap orang memiliki kelemahan ya. Yang itu juga harus disadari, dan itu harus kita kasih nasihat kepada siapapun yang memiliki kelemahan, agar kelemahan itu menjadi minimal ya. Nah, sebagai seorang calon presiden, saya kira Anies juga harus mendengar orang-orang yang berkata benar demi kepentingan yang benar di masa depan bagi bangsa ini gitu. Misalnya saya melihat gesture dari Saudara Anies itu agak kelihatan kelihatan kurang ramah, kelihatan agak sedikit angkuh gitu. Padahal kalau saya lihat memang dia, karena dia itu orang yang sangat percaya diri, maka dia berpengaruh terhadap postur ya, political gesture dia ya. Bagi orang Jawa, kalau orang kelihatan agak ya mungkin karena dia ganteng atau apa gitu ya, ganteng, pintar gitu. Biasanya ini inherent orang itu percaya diri ya. Dan itu juga berpengaruh terhadap gesture ya, terhadap gesture dia gitu. Yang barangkali kalau saya melihat baru itu saja,
kelemahan Anies gitu, yang mungkin saja perlu ada kegiatan yang bersifat human interest, ya kan, yang lebih membumi ya ke rakyat, ke masyarakat, ya kan, sehingga kemudian citra itu bisa hilang begitu rupa sejalan dengan kegiatan-kegiatan positif dia di masyarakat. Misalnya dia harus ini, sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh Anies juga, tapi kan kita tidak bisa memaksakan karena gesture Anies itu memang gesture percaya diri. Jadi gesture leader di zaman modern gitu. Nah, tapi ada kendala culture, masyarakat Jawa itu masih belum menerima gesture Anies yang Americanized gitu. Itu saya kira perlu ini, Wan, perlu disarankan kepada beliau agar gesturnya itu tidak Americanized. Kalau kita bandingkan antara Ganjar ya, Ganjar itu lebih agak lentur ya dia anunya, karena mungkin Ganjar tidak berpendidikan Barat, sementara Anies berpendidikan Barat gitu. Jadi memang lulusan Amerika itu rata-rata dia memiliki self confidence yang sangat tinggi ya, karena memang tempaan belajarnya itu mengkonsumsi buku dan segala macam itu memang sangat keras, beda sekali dengan negara-negara lain gitu. Sehingga itu juga sangat berpengaruh. Tapi perlu diingat bahwa Anies itu memang percaya diri sejak kecil. Kalau dari penuturan ibunya, Anies itu memang leaders gitu. Dia selalu mengambil inisiatif ya di antara teman-temannya itu untuk kemudian dia bisa memberikan ini pokoknya dia leader lah. Ya kan dia juga pernah jadi ketua senat mahasiswa kan, dan dia berani tampil untuk membela waktu gerakan mahasiswa itu. Dan berani, saya kira memang harus ke depan kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang berani mengambil inisiatif ya atas sesuatu sehingga kemudian bangsa ini menjadi kembali on the right track. Jadi kalau soal sosiologi masyarakat kita itu sebenarnya bukan hanya masyarakat Jawa yang kurang suka dengan keangkuhan ya kan, tapi itu kan kesan ya kan. Betul. Tapi apakah kesan memang seperti itu tuh harus diuji juga tuh sama Bang Oong, harus diriset itu. Apakah memang kesan gestur yang beda tipis antara percaya diri dengan angkuh itu memang menjadi masalah, akan menjadi masalah serius untuk Mas Anies? Ya, itu kendala juga ya, karena masyarakat Jawa itu kan mayoritas ya. Karena itu kemudian Anies harus membuktikan bahwa dia tidak angkuh, itu saja sebenarnya. Ya kan? Itu Anies bisa buktikan dengan cara-cara dia di dalam mendekati masyarakat. How to influence the people by culture Jawa ini penting, karena Jawa tidak suka kelihatan pemimpin itu angkuh. Jokowi dipilih bukan karena smart, tapi karena dia dianggap bagian, part of the people. Jadi itu penting Pak Iswan. Jadi Anies harus sedikit mentransformasi dirinya di dalam itu, dan dia harus menunjukkan bahwa Anies itu tidak sombong. Anies itu care ya terhadap publik, terhadap kaum mustadafin, terhadap orang-orang yang terdolimi. Nah, itu harus ditunjukkan oleh Anies sendiri tentu. Ya, tanpa ada rekayasa yang sifatnya popularity ya kan. Nanti sebenarnya kalau sesuatu itu berjalan di atas sesuatu yang be real ya, itu pasti itu akan mendapatkan karena citra negatif yang disarungkan kepada Anies ya akan mudah dihapus oleh sejarah, oleh pikiran yang rasional, oleh objektivitas, oleh kenyataan objektif yang ada di hadapan mereka gitu. Saya kira itu penting dilakukan karena yang saya dengar selama ini gesturnya Anies itu agak kelihatan angkuh gitu. Tapi kalau saya melihat secara psikologis itu sebenarnya ekspresi dari kepercayaan dirinya, dari kompetensi yang dimilikinya, dari experience yang dia milikinya. Kalau kita lihat penampilan tokoh-tokoh dunia itu juga gagah, bukan kelendotan begitu. Anies itu international leader. Dia grade-nya itu international leader. Menurut saya dia itu
sosok kepala negara gitu. Nanti Anies itu harus berdampingan dengan eksekutor. Jadi orang-orang yang bisa menerjemahkan pikiran-pikiran besarnya itu untuk bagaimana kemudian negara itu bisa berjalan, pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Harus orang yang mengerti manajemen, ya, karena negara itu harus kita manage dengan cara-cara yang lebih beradab agar kita menaik kelas menjadi bangsa yang maju dan berkembang serta beradab gitu, berdaulat, dihormati di dalam kancah dunia internasional. Saya kira Anies itu memiliki kompetensi untuk mengarahkan bangsa ini ke sana. Karena itu, menurut saya, bangsa ini juga harus realistis di dalam memilih pemimpinnya. Saya kira Anies juga ganteng kan? Ganteng, smart, gitu kan? Diksi-diksinya terpilih, ya kan? Dia anak ini, anak cucu seorang pahlawan nasional, ya kan? Tentu saja dia memiliki ini. Dan Anies cukup prestatif di Jakarta untuk membangun, ya. Tentu saja ini by proses, ya. Bagaimana kemudian dalam waktu-waktu yang sebentar lagi ini, mungkin dia akan hanya bersisa 1 tahunan lah, ya, nggak sampai 1 tahun. Itu dia harus tunjukkan kepada dunia bahwa dia punya kompetensi. Tapi saya yakin Anies akan bisa menghela seluruh hambatan-hambatan yang ada untuk memimpin bangsa ini gitu. Saya kira beberapa partai kan sudah mulai melirik Anies sebagai sebuah potensi, Anies sebagai sesuatu, ya, yang bisa membawa bangsa ini pada harapan yang dituju sebagaimana dalam konstitusi negara. Saya kira itu, Bung. Ya, terakhir, Bang Ong. Statement-statement yang seperti dilakukan oleh Mas Giring, kemungkinan besar, ya, akan terus berulang sepertinya sampai dengan tahun 2024, terutama menyangkut figur Anies. Pertanyaan saya adalah, apa yang Bang Oong sarankan, wasiatkan, dan pesankan kepada masyarakat, terutama kawan-kawan baik semua nih yang nonton Nur Rizwan Channel, ketika ada statement-statement seperti itu terhadap figur Anies atau figur yang lain? Ya, saya kira orang yang menjelekkan orang lain tanpa dasar, ya, tanpa fakta-fakta objektif di lapangan, ya kan, di dalam masyarakat, saya kira dia akan terbunuh dengan sendirinya. Dia backfire. Dia akan membakar dirinya. Jadi orang-orang kayak Giring dan sejenisnya itu ketika mengkritik Anies secara tidak proporsional, masyarakat tentu tidak akan menerimanya. Kenapa? Karena kritikan itu tidak berbasis pada realitas objektif yang ada dalam masyarakat yang dilakukan Anies, katakanlah. Mestinya seluruh masyarakat harus kita educate, ya, agar masyarakat itu bisa berpikir rasional, ya, objektif, meskipun dia berbeda partai, tetapi seharusnya menjadikan bangsa ini, dunia politik ini sebagai seni untuk mengatur negara dengan cara yang lebih elegan, bukan dengan kritik dan yang membabi buta. Saya kira juga Anies harus punya pasukan, ya, untuk menghela itu semua, tidak dengan cara-cara yang tidak elegan, tetapi dengan cara-cara yang lebih beradab. Tidak dengan cara mengkanter secara habis-habisan, itu juga tidak tepat dan tidak mengundang simpati orang pada Anies Baswedan, justru karena melihat pendukungnya misalnya, tetapi harus membangun satu kelompok partisipan, ya, fans, ya, yang lebih intelek, karena Anies itu intelek, cara-caranya juga harus intelek, ya. Itu juga harus, menurut saya, orang yang bersimpati pada Anies juga tidak sedikit. Nanti itu akan terus bergelembung. Saya kira ibu-ibu pengajian macam-macam dan di berbagai kota itu sudah menggeliat bahwa Anies itu adalah pilihan hati nurani rakyat. Kepada Anies saya sarankan agar tidak ciut dengan itu semua, dan saya yakin dia tidak akan pernah ciut
Karena pada darahnya itu ada darah pahlawan nasional. Orang yang menghibahkan dirinya untuk kepentingan bangsa di masa depan. Saya kira itu, Bung. Oke, Bang Ong, terima kasih atas obrolan politik yang heboh awal tahun. Demikian kawan baik, itulah pandangan-pandangan dari Mas Fatur Rahman Fadli, pengamat politik dari Universitas Pamulang. Mudah-mudahan memberikan banyak sudut pandang yang lebih objektif ketika kita melihat satu peristiwa politik. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Nur Iswan Channel. Terima kasih, Bang Ong. Terima kasih.